Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita sudah sampai pada pertemuan keempat minggu ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah berhasil mendapatkan nilai 100 untuk kuis UEB 1. Namun bagi rekan-rekan mahasiswa yang nilainya kuis UEB 1 kemarin masih di bawah 70, harap untuk mengerjakannya lagi, karena kalian tidak bisa lanjut ke materi selanjutnya jika materi di awal belum dikuasai. Itu akan memberatkan kalian ke depan. Karena dalam penulisan karya tulis ilmiah nantinya di akhir mata kuliah ini, kalian akan menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah, dan itu semua penggunaan ejaan, tanda baca itu harus benar. Sehingga jika kalian kuis UEB 1 kemarin belum menguasai, harus diulang gitu. Baik, untuk materi UEB 2 pada hari ini yang akan kita bahas cukup banyak, yaitu tentang kata depan dan awalan, itu yang pertama. Yang kedua tentang angka dan bilangan, selanjutnya ada singkatan dan akronim, kata ganti, kata sandang, gabungan kata, dan bentuk ulang. Untuk slide pertama, ini kita akan membahas tentang kata depan dan awalan. Ini yang sering sekali masih menjadi kesalahan penulisan oleh mahasiswa. Mereka tidak bisa membedakan mana kata depan dan mana awalan. Sehingga ada kata depan yang dipisah, ada yang digabung, ada awalan yang dipisah, ada yang digabung. Padahal aturannya adalah seperti ini, ya, yang tampak di slide. Untuk penulisan kata depan, seperti di, ke, dan dari, yang menunjukkan tempat, biasanya menunjukkan tempat, dia ditulis terpisah dari kata yang mengikuti. Contohnya, di mana kamu tinggal, ke mana kamu pergi, mereka berangkat ke kampus, ayah pulang dari kantor. Jadi itu penulisannya, penulisan kata depan di, ke, dan dari itu dipisah dengan kata yang mengikuti. Berbeda dengan awalan atau prefiks, ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Sebagai contoh adalah ada kata keamanan dan ada kata diamankan. Itu merupakan kata turunan dari kata dasar aman. Jadi kalian bisa membedakan ya, mana yang harus dipisah dan mana yang harus digabung. Jadi jangan sampai terbalik. Ini beberapa contoh yang sering mahasiswa itu keliru, ya. Ini adalah contoh yang benar tapi ya. Jadi penulisan kata depan untuk diantaranya, kan ada yang digabung, ada yang dipisah. Yang betul adalah dipisah. Karena ini menunjukkan tempat. Ke sana, ke sinilah, di dalamnya, di mana. Ini semuanya dipisah dengan kata yang mengikuti. Berbeda dengan kata dasar. Jadi kata dasar kemari. Jadi ini berbeda ya. Kalau ke sini itu dipisah dengan kata yang mengikuti, karena sini itu menunjukkan tempat. Tetapi kalau kemari, mari itu bukan tempat. Jadi dia, kalau kalian tidak percaya, bisa dilihat di KBBI. Jadi kemari ini merupakan sebuah kata dasar ya. Jika kata dasar tersebut mendapatkan awalan, misalnya mendapatkan awalan di, kemudian akhiran kan, maka menjadi dikemarikan. Seperti pada contoh. Ada kata dasar lainnya seperti kemenakan atau kata lainnya keponakan ya. Ini juga ditulis serangkai, karena ini merupakan kata dasar. Selanjutnya untuk awalan atau prefiks, seperti dikandung, dikemarikan, ini ditulis bergabung dengan kata yang mengikuti. Dari sini semoga bisa dipahami. Kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu angka dan bilangan. Ini adalah aturan mengenai bagaimana penulisan angka dan bilangan. Pada contoh yang pertama itu, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata dapat ditulis dengan huruf.
Sebagai contoh, mereka menonton drama Korea itu sampai 3 kali. Itu kan sebenarnya adalah angka ya, bisa ditulis dengan angka 3 begitu. Tetapi kalau dalam kalimat tidak boleh. Karena itu dapat ditulis dengan 1 atau 2 kata. Nah, kira-kira kalau 30 bisa apa tidak ditulis dengan huruf? Iya, bisa. Jadi, yang boleh ditulis dengan huruf adalah 1 atau 2 kata. 30, 40, 5, 7, 10, itu 1 atau 2 kata bisa ditulis. Berbeda dengan dalam perincian. Seperti pada contoh yang kedua, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, 5 orang abstain. Ini boleh ditulis dengan angka, karena itu merupakan kalimat perincian. Jadi boleh ya. Kemudian yang kedua, bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Harus ditulis dengan huruf, tidak boleh angka. Yang pertama, kalimat pertama ini contoh yang benar, dan kalimat kedua contoh yang salah. Jadi untuk awal kalimat tidak boleh ditulis angka. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, seperti 250 orang, itu kan tidak boleh ditulis dengan kata-kata ya, karena dia lebih dari 2 kata. Maka penulisannya atau susunan kalimatnya harus diubah menjadi panitia mengundang 250 orang peserta. Pakai angka boleh ya. Selanjutnya adalah penulisan angka yang menunjukkan bilangan yang besar seperti 250 juta, 10 triliun. Ini boleh ditulis sebagian dengan huruf. Karena kalau pakai 0 terlalu banyak ya nanti angkanya. Kemudian penulisan angka juga dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu seperti yang ada pada contoh. Yang paling sering digunakan adalah penulisan rupiah. Dalam penulisan rupiah itu yang betul adalah Rp tanpa titik, tanpa spasi, jadi langsung 5.000,00. Ini menunjukkan rupiah. Jadi tidak usah diberi tanda strip di akhir gitu ya. Angka juga dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, dan juga kamar. Seperti pada contoh. Bagi yang jurusan bahasa Arab atau ilmu Al-Quran dan hadis ya, pasti akan sering menggunakan penulisan ayat kitab suci ya. Maka penulisannya seperti yang ada di slide. Penulisan bilangan dengan huruf dibagi atas 3. Ada bilangan utuh, seperti itu penulisannya. Ada bilangan pecahan, dan ada bilangan tingkat. Bilangan pecahan seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, untuk imbuhan per 4, 3/4, 2/10, itu pernya digabung dengan kata yang mengikuti. Kemudian pada bilangan tingkat, seperti yang ada pada contoh. Ada abad 20, itu ditulis Romawi, abad ke-20, ke strip 20. Ada tanda hubung di situ. Dan beberapa contoh yang lain bisa dilihat. Selanjutnya, penulisan angka yang berakhiran an. 5 lembar uang 1000-an. Kenapa ini diberi tanda hubung? Karena ini adalah 2 bentuk yang berbeda. Ini adalah angka dan ini adalah huruf. An itu adalah huruf. Nah, untuk membedakannya maka harus ada tanda untuk memisahkannya. 1000 strip an atau diberi tanda hubung. Begitu juga pada penulisan tahun. Tahun 1950-an. Sebelum an juga diberi tanda hubung. Karena ini huruf dan ini angka, jadi harus dipisahkan. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus, seperti pada kwitansi ya.
bisa dilihat pada contoh. Kemudian bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi, seperti Simpang 5 Gumul, ya, itu ditulis serangkai. Jadi bukan pakai angka ya, Simpang 5 Gumul, nanti kalau simpang terus 5-nya ditulis angka, nanti banyak yang marah warga Kediri ya. Baik, selanjutnya penulisan singkatan nama, orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti tanda titik, seperti pada contoh. W.R. Supratman, jadi penulisannya bukan W.R gitu saja, tapi ada tanda titik di belakangnya. Begitu juga dengan gelar M. Hum, Magister Humaniora, maka penulisannya M.Hum. Penulisan saudara, singkatan nama saudara, ya. Jadi ditulis SDR. Kemudian singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, badan, organisasi, maka ditulis kapital semua tanpa titik. Seperti NKRI, UGM, KUHP, WHO, ini merupakan nama badan atau organisasi. Begitu juga dengan nama singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri, maka ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, seperti PT. Jadi PT Gudang Garam, itu penulisannya bukan PT titik. PT Gudang Garam tanpa titik, ya. Begitu juga dengan MAN, IAIN Kediri, jadi bukan IAIN titik Kediri, bukan. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diberi tanda titik di akhir, seperti halaman, HLM, DLL atau dan lain-lain, DSP, atau dan sebagainya, ditulis seperti itu. Jadi di akhir diberi tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf, seperti A.N. atas nama, D.A. dengan alamat, atau sampai dengan, ditulis S.D. Kebanyakan ada kesalahan yang sering sekali kita temui. Penulisan sampai dengan, ada yang menulis S strip, bukan strip, garis miring D. Nah, itu adalah contoh yang salah, karena penulisan sampai dengan yang betul adalah menggunakan titik. Jadi S titik, D titik. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan juga diikuti tanpa tanda titik, seperti yang ada pada contoh. Ini tadi yang saya jelaskan adalah tentang singkatan. Sekarang kita akan membahas tentang akronim. Apa sesungguhnya perbedaan antara singkatan dan akronim? Jadi singkatan itu dibaca dengan huruf per huruf. Seperti ATM, KTP, STNK, itu merupakan singkatan. Ya. Kalau akronim itu dibaca dengan tiap suku kata. Seperti LIPI, nah itu kan berarti 2 suku kata. LAN, itu 1 suku kata. Kemudian Bulog, itu 2 suku kata. Pemilu, tilang, iptek, itu merupakan akronim karena dibacanya adalah sebagai suku kata. Paham ya sampai sini bagaimana atau apa perbedaan antara singkatan dan akronim. Penulisannya seperti ini, bisa dilihat secara lebih detail, bisa dilihat di PUEBI. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya adalah tentang kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Penulisannya adalah ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti untuk kata ganti ku dan kau, sedangkan untuk ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Rumah itu telah ku jual. Majalah ini boleh kau baca, jadi bukan kau spasi baca ya. Yang betul adalah ditulis serangkai. Begitu juga dengan ku, mu, dan nya, kata ganti ku, mu, dan nya, maka ditulis dengan kata yang mendahului, seperti rumahnya, bukunya, bukumu,
itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Selanjutnya adalah tentang kata sandang. Kata sandang itu ada si dan sang. Dia ditulis secara terpisah dari kata yang mengikuti. Sebagai contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Jadi ada spasi ya, si spasi pengirim. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Dia juga dipisah dengan kata yang mengikuti. Dengan catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Sebagai contoh, sang pencipta. Itu kan berkenaan dengan Tuhan ya. Maka sangnya, S-nya ditulis kapital. Begitu juga untuk sang yang lainnya, untuk Tuhan dari agama-agama lainnya, selain Islam, maka dia juga ditulis diawali huruf kapital. Selanjutnya kita masuk pada materi gabungan kata. Jadi ada beberapa gabungan kata yang harus kita pahami kapan harus dipisah dan kapan harus digabung. Ini sebagai contoh adalah kata majemuk atau istilah khusus yang ditulis terpisah, seperti duta besar, kambing hitam, orang tua, simpang 4, mata acara, dan lain sebagainya. Ini ditulis dengan dipisah ya. Tetapi ada beberapa gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian sehingga perlu dibubuhkan tanda hubung, seperti anak istri pejabat. Ada anak istri pejabat. Sebagai contoh yang lain ada buku sejarah baru. Buku sejarah baru. Buku sejarah baru. Nah, ini jadi konteksnya berbeda sehingga agar tidak menimbulkan salah pengertian, maka perlu diberi tanda hubung. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, bertanggung jawab. Dia ditulis, penulisannya adalah terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Bertepuk spasi tangan, bertanggung spasi jawab, gitu ya. Tetapi berbeda dengan gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran. Tadi hanya mendapatkan awalan saja atau akhiran saja. Jadi gabungan kata yang mendapatkan awalan saja atau akhiran saja, maka ditulis terpisah. Tahu ya perbedaannya. Tetapi kalau gabungan kata yang mendapatkan awalan dan juga akhiran, seperti mempertanggungjawabkan, itu maka digabung. Dilipat gandakan, menggarisbawahi, dia digabung. Ya. Pertanggungjawaban, karena mendapatkan awalan dan akhiran, maka digabung penulisannya. Bisa dibedakan ya. Jadi kalau hanya mendapatkan awalan saja atau akhiran saja, itu dipisah. Tapi kalau mendapatkan awalan dan akhiran, maka digabung. Kemudian gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, apalagi, dan masih banyak lagi yang ada di bawah ini. Semua ini, materi ini semuanya ada di PUEBI, jadi kalian bisa melihat secara detail di PUEBI, Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sudah saya share di pertemuan awal ya. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang bentuk ulang. Jadi bentuk ulang penulisannya seperti ini, ya. Tentu kalian sudah mengetahui bahwa bentuk ulang itu diberi tanda hubung, seperti tanda strip itu ya. Sedangkan bentuk ulang gabungan kata, maka ditulis dengan mengulang unsur yang pertama. Misalnya surat kabar, maka yang diulang cukup kata yang pertama, surat-surat kabar. Kapal barang, kapal-kapal barang. Begitu. Jadi bukan surat kabar, tapi cukup yang diulang adalah yang awal kata saja. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terlalu cepat. Sebenarnya materi ini semuanya sudah terangkum di PUEBI, jadi kalian tinggal memahami atau bisa melihat materi di
yang sudah saya share tentang PUEB 2 ini. Selanjutnya, setelah kalian memahami atau menyimak video ini atau melihat dari materi PUEB juga, kalian bisa mengerjakan kuis PUEB 2 dan saya harapkan kalian bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya supaya tidak mengulang seperti pada kuis PUEB 1. Baik, kita akan bertemu lagi minggu depan pada materi selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan pengetahuan ya bagi kalian tentang penggunaan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar serta sesuai kaidah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.